Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mulin wa sada sya'ni dhahran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li auladina wa li azwajina wa li masyayikhina ولمعلمنا في الدين ما اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وكوالبنا ما التقى والهدى واللفاف الموت لدين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بكسيد ولا أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح حضرة الوالد الحبيب طالب بن محسن بن محمد بن جعفر العطاس من روح أخينا الحبيب محمد بن طالب بن محسن محمد العطاس من روح Haji Masyudi bin Fulan Summa ila ruhi amwati ahli hazil baldah minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat summa ila ruhi makarsimah Syarif Abdurrahman summa ila ruhi Banjarsari Syidillah lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulahul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus akhina al-karim al-habib Muhsin bin Talib bin Muhsin bin Muhammad bin Ja'far al-Attas, yang mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat wal afiat. Para alim, para ulama, terutama guru saya dan guru kita semua, beliau Kiai Haji Aminuddin Masyhudi, yang juga kita doakan mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat wal afiat, ilmunya manfaat, amin Allahumma. Beliau Kiai Haji Hidayatullah, pengasuh pondok pesantren Hidayatus Sibyan, yang mudah-mudahan juga diberi panjang umur, sehat wal afiat, amin Allahumma amin. Pejabat pemerintahan baik sipil maupun TNI hadir di tengah-tengah kita. Ada Tentara Nasional Indonesia, ada dari kepolisian, ada juga Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkat Pamong RT RW Hansip. Semuanya yang saya muliakan, pengurus Nahdlatul Ulama dari semua tingkatan baik Suriah maupun Tanfidiyah. Tidak ketinggalan kepada Badan Otonom Muslimat Fatayat Gerakan Pemuda Ansor Ibnu IPPNU, dan tidak ketinggalan kepada rekan-rekan Banser semuanya, para santri pondok pesantren Hidayatus Sibyan yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh solihah, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin-yakinnya yang hadir adalah pecinta-pecinta Nabi. Sebab kalau bapak-bapak, ibu-ibu bukan pecinta Nabi,
Biasanya kalau jam-jam segini orang Banjarsari di mana, Pak? Di mana, Ibu? Di sawahnya. Di sawah. Tapi karena pecinta-pecinta Nabi, sawah ditinggalkan, pasar ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, kita duduk dengan siapa? Dengan pecinta-pecinta baginda Nabi dari berbagai macam penjuru hadir di Banjarsari. Alhamdulillah. Kita hadir. Kehadiran kita di majelis yang mulia ini, kalau saya baca apa yang disampaikan oleh Syekh As-Sari As-Saqati qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan man qasada mawdhi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdhatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawadhi illa li mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Banjarsarinya Sunda dan Jawa. Enggak, jujur ini. Banjarsari Sunda atau Jawa? Nu Sunda ayah, nu Jawa ayah. Sunda bisa, Jawa bisa, Sunda komo. Komo deui Sunda mah. Ya. Cuman dari Banjarsari waktu ini hadir berbagai macam penjuru dari mana-mana yang bahasanya macam-macam. Ayah, orang Sunda, ayah ente orang Sunda tak? Ayah, nu Jawa ayah ente? Ayah, hari Kiai Yamin apa ya? Komplit ya mah. Komplit, mau bahasa Belanda, ayah. Bahasa Arab, komo. Ya, Kiai Yamin mah komplit sudah. Guru saya ini, saya belajar sama beliau itu tahun 1889. Saya di Tegal Munding itu. Lagi keras-kerasnya beliau. Wah, sekarang mah udah beda. Bahasa habaib mah sebeh. Sebeh mah geseh kabeh. Ya, geseh kabeh. Kalau dulu itu keras beliau. Wah, kalau ngajar itu bawa penjalin, Pak. Ya Yamin, bawa penjalin. Saya ingat ini pecut. Oh, ayo maaf. Bawa iya ya. Gawat dia mah. Tapi alhamdulillah, saya lihat beliau sampai sekarang ini, ya Allah, bangga sekali. Karena beliau adalah orang yang yakin, saya yakinnya malaikat sudah menyaksikan beliau adalah orang yang muhibbin, pecinta habaib, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bareng sama beliau, yakin di yaumil kiamah gondelan sarung beliau. Ngerti sarung? Samping, nyaho samping. Naon bahasa Sundana naon? Oh, samping sarung, sami atuh. Pegang aja, nanti yakin, saya yakin ini paling cepat mendapatkan syafaat kalau lewat beliau itu, saya rasa paling cepat itu Kiai Yamin. Nanti kita pegangin aja beliau. Sebab Kiai mah seueur, Pak. Ajengan mah seueur. Tapi yang seperti beliau susah dicari. Bandingannya ini susah Kiai Yamin ini, luar biasa. Keikhlasannya begitu tinggi. Sehingga apa yang beliau sampaikan saya yakin akan menjadi ilmu yang nafi untuk kita semua. Amin. Allahumma. Kita ini harus bangga duduk dengan para muhibbin wal muhibbah. Kita bangga termasuk beliau Ki Haji Hidayatullah ini mengadakan maulid setiap tanggal 1 maulid. Selalu mendatangkan para habaib. Saya itu jadwal alhamdulillah dari pertama. Kayaknya pertama yang datang ke sini itu sebelum Habib Muh itu Habib Soleh dulu. Saya ingat waktu ngaji masih di depan pakai payung. Kehujanan. Kemudian ayah nu ingetnya. Ada yang pegangin payung saya saha. Ayo. Yang bawa kadia, Kang. Ayo. Saya mau tanya. Kadia. Benar yang kadia. Yang pegang payung saya ya waktu itu ya, mayungin saya ya, hujan di depan itu ya, tahun berapa itu, sekitar 8 tahunan kayak ya, mungkin ya,
sekitar 8 tahunan yang mayungin. Ikhlas tuh, ikhlas. Hujan waktu itu ya, ya karena ikhlas saya kasih. Ditambah, saya tambah. Nah, ya. Ya terima kasih Kang. Saya kalau dia nggak mayungin saya, kayaknya pulang itu saya basah kuyup. Iya, itu luar biasa itu. Jadi saya yang pertama datang ke sini, alhamdulillah saya kenal sama beliau. Kiai Haji Hidayatullah ini dulu juga pesantren, pernah pasaran di Bangbayang. Kebetulan saya juga banyak teman di Banjarsari, juga ada teman. Ada Kang Hasim. Hasim, nyaho Kang Hasim. Ayah Zarkasih. Nyaho Zarkasihnya. Ayan tuh ini. Kemana ya? Zar, sehat Zar. Zarkasih. Si Mahmud di mana si Mahmud? Ayah Mahmud Gajah. Dulu itu terkenal di pesantren Bangbayang Mahmud teh Gajah. Karena hidungnya itu melengkung kayak ya, Mahmud Gajah. Apal saya. Itu alhamdulillah. Saya bersyukur dipertemukan oleh Allah sama Kiai Haji Hidayatullah. Ternyata beliau orang yang suka betul dengan maulid. Cinta dengan habaib. Akhirnya nyambung dengan adik saya Habib Muhammad almarhum. Sangat dekat. Sampai beliau itu nggak pernah rutin, nggak pernah absen. Ketika Habib mau masih hidup itu nggak pernah absen. Kegiatan Sabtu Kliwonan itu selalu berangkat ke sana. Itu Kiai Haji Hidayatullah. Nyambung. Setiap tahun akhirnya diganti. Ada Habib Ahmad, Habib Muhammad, Habib Qadir, Habib Muhsin. Itu setiap tahun. Dan itu berjalan sampai sekarang. Ini Maulidin Nabi di Banjarsari pesantren dulu nggak seperti ini. Sekarang udah nambah lagi. Asrama Putri. Alhamdulillah. Nambah. Ini kepengen nambah lagi gampang, Yai. Ini tidak ini kali ini. Dak. Di atasnya untuk pesantren, bawahnya kali. Ya alhamdulillah tambah. Yai Hidayat ini serba tambah barokah. Alhamdulillah. Tempatnya tambah barokah. Dan yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Rasul. Kita ini orang yang istimewa. Kenapa? Pernah suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabat. Lalu Nabi bertanya, ya ashabi wahai sahabat, ayyul mu'minina afdalu imanan? Siapakah mukmin yang imannya utama? Mukmin yang imannya hebat, siapa dia? Maka Sayyidina Umar Ibnul Khattab menjawab, al-malaikah ayyul khalqa afdalu imanan? Siapakah makhluk yang imannya paling sempurna? Maka Sayyidina Umar menjawab, al-malaikah. Malaikat ya Rasul. Makhluk yang imannya paling sempurna adalah malaikat. Maka Nabi menjawab, bukan malaikat. Bagaimana malaikat nggak beriman kepada Allah? Wong malaikat langsung kok. Yang urusan wahyu langsung. Terima wahyu dari Allah. Yang urusan ini langsung terima perintah dari Allah. Mereka, bagaimana mereka nggak beriman? Sudah jelaslah, bukan malaikat. Maka Sayyidina Umar menjawab, al-anbiya ya Rasul. Para nabi. Utusan Allah. Maka Nabi menjawab, bukan para nabi. Yang imannya sempurna bukan para nabi. Kenapa? Nabi bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Langsung dapat wahyu lewat malaikat. Akhirnya Nabi mengatakan, gaumun, satu kaum. Makhluk yang imannya paling sempurna kata Nabi adalah kaum orang Banjarsari termasuk. Mereka nggak melihat aku kata Nabi. La yarawni, nggak melihat aku. Siapa sekarang yang melihat Nabi? Ada orang Banjarsari yang bisa melihat Nabi? Ayo, yang pernah mimpi bertemu Nabi. Ayo, ayanta. Allah. Sebab saya yakin kalau Anda, sekarang saya bayar. Kalau benar Anda pernah lihat Nabi.
Pasti jawabnya nggak pernah lihat Nabi. Sebab kalau ada orang yang mimpi bertemu Nabi, kalau zaman sekarang, terus lalu dia ceritakan ke yang lain, cerita ngalor ngidul, saya nggak percaya. Iya. Sebab yang melihat Nabi itu pasti bukan orang sembarangan, walaupun dalam mimpi. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa syaitan tasyabbah bin Nabi. Seperti Nabi nggak bisa dalam mimpi, nggak bisa. Kalau ketemu Nabi dalam mimpi, berarti kita ketemu dengan Nabi Yaqdud langsung sebenarnya. Kita nggak pernah melihat Nabi, sosok Nabi seperti apa, tetapi kita bisa mengimani beliau, memuliakan kelahirannya. Jangan kaget kalau ada orang yang mau memuliakan kelahiran Nabi, modal untuk kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi, meninggalkan pekerjaan demi maulidin Nabi. Jangan heran, ini orang-orang yang hebat. Dan jangan kaget kalau ada orang yang anti maulid, gak suka dengan maulid. Panjenengan semua, kalau ada orang yang gak suka dengan maulid, itu jangan dimusuhi. Kalau betul Anda ini pecinta Nabi, Nabi dengan musuh-musuhnya pun gak pernah beliau ini dibenci oleh musuh, betul-betul benci, itu gak pernah sebenarnya. Rasulullah tiru akhlak yang begitu mulia. Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan membenci orang. Kalau tetangga kita yang anti maulid, biarkan saja. Kalau ada tetangga kita yang anti maulid, mending Pak, seneng. Kita harus seneng. Kenapa? Nantinya ngantri syafaat nggak terlalu lama. Sok, hari di Banjarsari orangnya rata-rata miskin semua. Ngantri BLT-nya lama apa enggak? Lama. Tapi kalau orangnya kaya semua, yang miskin sedikit, kan ngantrinya enggak lama, Pak. Cuma ini musim-musim orang-orang kadang enggak mengikuti Nabi itu banyak sekarang. Iya. Kenapa? Gara-gara BLT enggak ngikutin Nabi. Akhirnya benci sama Pak Kuwu. Saya nggak dapet. Itu bisa bencinya ke Kuwu, itu bisa aja. Padahal yang namanya Kuwu, Pak Lurah, Kades, itu nggak punya kewenangan karena itu aturannya aturan atas. Kadang-kadang catatannya itu catatan lama, bukan Kuwu yang sekarang, tapi yang dicaci maki Kuwu yang sekarang. Jadi RT dicaci maki, jadi RW dicaci maki, pemudi nu menang keluarga na Kuwu. Udah. Padahal Kuwu na teu nyaho, nya Pak Kuwu. Loh, banyak sekarang ini orang mencaci maki padahal enggak boleh. Kalau panjenengan kok musim BLT enggak dapat BLT, alhamdulillah. Naon si BLT, nyahon teu BLT. Nyahon teu. Bantuan langsung telas. Ngerti telas? Bahasa Jawa itu bantuan langsung telas. Telas mah bahasa Sundana seep. Beak. Bantuan langsung beak. Padahal diganti aja Pak Kuwu. BLB. Bantuan langsung beak. Wah, mau nerima BLT ngantrinya lama. Begitu dapat, langsung cari warung, cari apa, habisin. Benar Pak? Jadi kalau panjenengan nggak dapat, alhamdulillah harus bersyukur. Berarti pandangan saya ini pandangan orang kaya. Sampai nggak dapat BLT, alhamdulillah. Yang dapat, alhamdulillah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hari nu menang, Ibu, ingat kata tetangga. Ingat tak? Boro-boro. Ingat ke tetangga. Menangnya berapa? 600.000. 200.000 disiapin untuk tetangga. Itu istimewa. Taya di Banjarsari mah. Obahnya banyak. Sok ingat tetangga. Iya. Masya Allah.
Tapi kalau pecinta-pecinta Nabi, alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia, majelis yang istimewa. Ya, kalau misalkan orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi sudah memahami bahwa rizki itu yang bagi sahabat, nunga bagi saha Allah. Kalau bapak nggak terima berarti nggak terima sama Allah. Iya. Jadi harus terima, sehingga kalau yang terima ingat, nanti kalau suatu ketika dapat lagi ingat tetangga nu miskin, diingat, kudu ingat. Siap? Siap tuh? Wah, nu siap, yang nggak nerima kayaknya, iya, yang nggak dapat itu kayaknya siap, yang dapat mah diem aja kayaknya, iya. Lah ini Pak, karena Nabi ini orang istimewa. Loh, kalau bapak pengikut Nabi itu pasti akan memuliakan tetangga juga. Kita dapat BLT sementara tetangga kita miskin nggak dapat, padahal lebih miskin dari kita tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Lebih miskin malah nggak dapat. Ayo, saya minta bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang dapat harus ingatlah, bagi-bagilah. Ya, diingat ini ke depan. Karena Nabi ini memang, Nabi itu istimewa. Dalam riwayat, Nabi itu kalau masak, nyaho kikil ente Bu. Di bahasa Banjarsarina naon? Hari kikil naon Pak? Oh kikil. Nabi itu kalau masak kikil unta, satu kikil aja, itu airnya satu panci penuh Pak. Iya. Terus begitu matang, tetangga itu dikirim semua. Itu Nabi. Coba kalau kita betul menjadi pecinta Nabi, apapun yang dijalankan Nabi, itu kita akan jalankan itu. Karena Nabi menjadi uswah. Uswah, suri tauladan yang terbaik. Bicara akhlak Nabi. Kalau bapak mau meniru sebagai suami yang seperti Nabi. Nabi jadi suami, gak pernah yang namanya marah sama istri, gak pernah. Ayo, suami Banjarsari, sok marah sama istri ente? Oh ente, alhamdulillah. Berarti udah niru. Alhamdulillah. Menjadi istri yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Khairun nisa inna dzurta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita kata Nabi, Bu, sebaik-baik wanita kalau kamu laki-laki memandangnya, suaminya memandangnya, kamu akan tertarik kepadanya. Itu istri yang sesuai dengan aturan Nabi. Bapak kalau mandang istri itu kayak ada magnetnya. Pengennya ngedeket wae. Itu istri yang solihah. Saya kiamin, sahur kiamin ulah cemberut. Bu, sok cemberut ente. Hari badai ke pasar, terus dangdan, bawa tas, terus ngomong sama salaki. Pak, mau ke pasar, aya duit ente. Aya tah, 20.000. Kira-kira cemberut ente Bu? Cemberut Pak. Tapi kalau mau ke pasar Pak, oh butuh duit, sabraha, 300.000 we cukup Bapak. Oh ulah 300 tuh aya 1 juta, bawaan. Habisin tenan naon. Cemberut ente Pak? Ente. Serinya. Nah. Jadi ikut Nabi itu khairun nisa inna dzurta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita itu kalau suaminya memandang itu akan tertarik kepadamu. Itu wanita yang hebat. Jangan malah kalau di hadapan suami lihat aja udah pusing. Nyapanya pakai pakaian lu bagus-bagus teh hari mau ke pasar, hari mau kondangan, jalan-jalan, apa kayak woroknya bagus. Tapi begitu sarang suami, pakainya daster. Nyapanya
daster ya. Wis badeg baunya apek. Sakna sobek. Dipakai. Lo kalau ngikuti Rasul itu, usahakan ibu-ibu harus berusaha. Bagaimana seperti Rasulullah? Rasulullah perintahkan, kata Nabi, kalau wanita-wanita yang hebat, wanita istimewa, inna dzarta ilaiha sarratka. Kalau laki-laki suaminya memandangnya akan tertarik kepadanya. Ini wanita istimewa. Mudah-mudahan setelah datang di acara maulid nanti akan bisa seperti itu. Allahumma. Ibu-ibu yang hebat ikuti aturan Nabi, selalu tersenyum di hadapan suami, tabassam fi yadi zawjiha. Di hadapan suaminya dia akan tersenyum. Senyum, namanya ngerti senyum? Bahasa Sundana naon? Yang ngomong ini orang Jawa apa Sunda? Kalau yang ngomong orang Jawa mah seri. Ya, tapi kalau yang ngomong orang Sunda mah seri. Ya. Banyak senyum. Karena Nabi juga pernah, Bu, pesan sama Sayyidatina Fatimah, putri beliau, ya Fatimah, ayyumam imra'atin tabassamat fi yadi zawjiha. Wahai putriku Fatimah, di mana ada seorang wanita yang tersenyum di hadapan suaminya, terkecuali dia akan dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang Allah. Ibu-ibu kalau kepengen disayang ku Allah, maka banyak senyum sama suami. Nanti pulang senyum terus sama suami. Edan. Pak, dengeken Pak. Nu edan mah, ya, nu gelo. Itu kalau perempuan sama suami sendiri cemberut, sama suami orang selalu senyum. Tah, perempuan gelo. Ayah nu gitu ayah. Oh, komplit Banjarsari gitu loh. Bener. Jadi ikuti Rasulullah. Bagaimana dengan tetangga? Rasulullah yang kita contoh. Nabi kalau masak seperti itu, tetangga dikirim. Ya ibu-ibu, bapak-bapak kalau dapat BLT, kirim tetangga. Jadi nggak ngiri, Pak. Boro-boro. Ini Rasulullah. Sampai kalau kita lihat di dalam qasidah Imam Busyairi, bareng-bareng yuk. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun dhahikun li dhaifi mukrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudhami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jadi jelas bapak-bapak ibu-ibu, Nabi Muhammad lidhaifi mukrimuhu Muhammadun dhahikun. Nabi itu selalu tersenyum. Jangan seperti orang Banjarsari yang tersenyum itu suatu ketika. Kadang senyum, kadang enek. Ayah Pak, gara-gara partai politik sareng tetangga tersenyum. Ayah ente nu gitu. Orangnya angkat kan dia. Kadang-kadang gara-gara
dagangan, gara-gara partai politik, gara-gara pilkades. Senyum berhenti. Ayah nu gitu. Ayah seur. Loba, bukan calon surga. Calon surga mah tidak terkontaminasi oleh situasi. Wah. Ayah pilkades, beda pilihan tenanaun, tetep baik. Hari tetanggaan mah tetanggaan, tah lu hebat. Ayah lu gitu ayah. Ayah ngarokok bareng. Menang naon, rokok naon di calon eta. Alhamdulillah menang Samsu. Itu gitu. Menang naon? Alhamdulillah ya, Sriwidari. Iya, tetap beda Pak. Jangan kadang-kadang gara-gara pilkades tahunan masih benci-bencian. Ayah lu gitu ayah. Masya Allah. Itu mah bukan pengikut Nabi Pak. Kalau pengikut Nabi tidak akan terkontaminasi. Senyum selalu, tabassam. Karena calon-calon penghuni surga. Nabi mengatakan, wajhun malih. Wajahnya harus selalu tersenyum. Itu kalau kita ikuti aturan Nabi. Insya Allah yang hadir mah calon-calon surga. Karena Nabi itu selalu dohikun. Selalu tersenyum. Lidhoifi mukrimuhu. Nabi selalu memuliakan tamu-tamunya. Ini Rasulullah. Enggak usah khawatir, yang hadir pada hari ini adalah tamu-tamu Nabi. Dan seyakin-yakinnya kita jadi tamu-tamu yang baik. Insya Allah di yaumil kiamah kita tidak akan disia-siakan oleh Nabi. Pasti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kita akan dapat syafaat kalau jadi tamu-tamu yang baik. Muhammadun jaruhu wallahi lam yudhami. Jeng Nabi Muhammad jaruhu tetangga itu orang dekat dengan beliau. Seperti kita ini, walaupun kita hidup pada abad keberapa, tetapi orang-orang yang peduli terhadap Nabi. Wallahi lam yudhami. Demi Allah tidak akan disia-siakan. Kita tidak akan disia-siakan oleh Nabi. Di yaumil qiyamah yusyarul mar'u ma'aman ahab. Dikumpulkannya golongan beserta orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta maulid, cinta para ulama, yakin Pak. Cintailah. Kalau kita betul cinta kepada Nabi, maka cintai pewaris Nabi, yaitu para ulama, para habaib. Jangan orang-orang yang suka maulid tapi mau membenci para ulama, mau membenci habaib. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang ada kiai kok malah benci habaib. Habib Rizik kayak gini-gini malah dibenci. Kiai apa model kayak gitu, Pak? Udah bukan urusannya. Ada model habaib yang kelas Habib Rizik ada, yang kelas Habib Lutfi ada. Ini hanya untuk balan. Indonesia kalau nggak ada yang keras-keras berat. Kalau lembek semua berat ya Pak ya. Tentara, polisi pasti paham berat. Sekarang coba FPI dibubarkan, sudah. Ya yang biasa ikut operasi itu FPI. Tapi begitu sekarang FPI nggak ada. HIV AIDS sekarang lagi merebak di wilayah Jakarta. Ayo, Bekasi, Kerawang, Jakarta, Tangerang. Ini yang namanya PSK sudah merajalela lagi, Pak. Coba. Allah turunkan azab, Allah turunkan bala. Apa yang diturunkan oleh Allah? Allah turunkan yaitu penyakit HIV AIDS. Tapi Banjarsari, pecinta Nabi, jauh dari AIDS. Allahumma. Jadi ini kunci, Pak. Ya kita itu monggo lah. Yang namanya ulama itu kan ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Kalau modelnya Yamin, ya paling nahi amar ma'ruf. Nahi mungkar beda, Kiai. Harus berani takbir. Iya, Yamin kan enggak. Sholawat. Habib Soleh ya kelasnya sholawatan yuk. Habib Muhsin, Kiai Hidayatul. Ini kelasnya bukan kelas-kelas yang model, ayo takbir. Enggak bisa. Karena kita sudah takbir terus. Iya kan kita
dari mulai subuh sudah takbir. Enggak usah dikomando. Udah Allahu Akbar. Enggak ada kan yang namanya imam. Begitu usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblat adzan imam lillahi ta'ala Allahu Akbar. Takbir. Enggak usah. Kita sudah takbir. Salah kalau misalkan kayak contoh. Karena wah ini aturannya kayak gini, berarti harus ada bahasa takbir. Enggak usah sudah takbiratul ihram. Kalau aturan, loh, kalau ada orang yang uluk salam, menyampaikan salam, jawab enggak? Jawab. Tapi bukan berarti karena jawab jenengan sholat subuh, assalamualaikum, belakangnya waalaikumsalam. Enggak usah. Takbir itu enggak usah dikomando, enggak usah. Sudah biasa takbir. Ini kelasnya kelas-kelas seperti itu. Kelas kami itu duduk, adanya aparat, saya bangga Pak. Saya bangga adanya kepolisian sekarang, TNI sekarang yang gelem ngaji, dekat para ulama. Kadesnya dekat dengan ulama, bupatinya dekat dengan ulama. Alhamdulillah. Dulu Pak, saya jadi mubalik. Tahun 88, 89 zaman Pak Harto itu harus ada SIM, surat izin mubalik. Dulu saya punya SIM, surat izin mubalik. Sekarang enggak, ngomong apa aja bebas. Di depan polisi kita ngomong bebas, tapi bebas dan beretika. Bukan karena bebas kita sembarangan mencaci maki orang, menghujat orang, menghina orang. Islam yang dianjurkan oleh Nabi bukan untuk menghina. Nabi berhasil memperjuangkan Islam bukan dengan kekerasan, tetapi rahmatan lil alamin. Nabi dengan akhlak yang begitu mulia. Musuh-musuh Nabi beliau dekati dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Tidak, tapi ada bagiannya. Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang keras, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan lemah lembutnya, dengan bijaknya. Termasuk di Indonesia ada Habib Rizik, Habib Bahar, ya ada di sini Habib Soleh, Habib Muhsin yang lillahi ta'ala aja Pak. Gak pernah namanya ngaji keras-keras, kami bukan ahlinya. Ya, alon-alon wis cukup, alhamdulillah. Itu. Nah ini kita harus bangga. Dan gak boleh kita menghina ulama. Saya kadang-kadang berpikir, walaupun kiai kalau sudah berani menghina habaib, kekiaiannya itu diragukan. Nah Islam gak boleh Pak. Jangankan terhadap habaib yang alama, terhadap orang-orang yang bodoh saja kita nggak boleh menghina. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kelebihan masing-masing. Saya dulu ngaji sama guru saya, ya Jaminuddin Mas Yudini, saya masih teringat. Sampai kata-kata mutiaranya saya masih ingat. La tahtakir mandunaka falikuli syai'in mazi'ah. Gak boleh kita menghina orang yang kelihatannya lebih rendah daripada kita. Falikuli syai'in mazi'ah. Karena setiap sesuatu diberi kelebihan oleh Allah. Pesantren Hidayatus Sibyan ini bisa maju, bisa seperti ini. Itu bukan hanya karena kiainya saja. Kiainya ada, santrinya harus ada, bisa membangun, besar-besar bisa dibangun. Karena masyarakatnya juga kompak. Itu akan muncul bangunan yang kokoh. Sehingga ini saya sampaikan, monggo, kalau kita betul-betul menjadi pecinta-pecinta Nabi, maka ikuti aturan Nabi. Jangan sampai karena kita cinta kepada Nabi, karena kita cinta dengan maulid, lalu muncul perpecahan. Kalau ada orang yang tidak senang maulid, lalu kita musuhi. Jangan. Yang hebat itu kalau ada orang yang nggak suka dengan maulid, biarkan saja. Teman tetap teman, dagang biasa bareng biasa. Tapi kalau kita berangkat maulid, ajak, mau syukur, nggak mau nggak apa-apa, enak kok. Orang kalau ngikuti aturan Nabi itu betapa nikmatnya kita hidup. Ini persoalannya kita ngaku sebagai umat Nabi, tapi tidak mengikuti aturan-aturan Nabi yang sebenarnya. Kalau kita sudah mengikuti aturan Nabi, jadi pejabat-pejabat yang seperti Nabi, bijak, jauh dari korupsi. Sekarang yang lagi rame, kenaikan BBM, bahan bakar, minyak, lagi rame sekarang. Ya, kita sampaikan sama panjenengan, ya sudah, memang kehidupan di negara Indonesia seperti ini, ya udah.
Mau BBM naik, mau apa, yang penting kita biasa kok. Jalan biasa, pengajian Maulidan ini juga berjalan dengan baik, alhamdulillah. Tinggal kalau kita nggak cocok dengan pemerintahan sekarang, tunggu ada masanya. Pak Jokowi 2024 sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Kita pilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang pro rakyat. Jangan rakyat hanya dijadikan simbol, rakyat hanya diinjak-injak. Jangan berpikir ke sana. Dan saya minta terhadap panjenengan semua, persoalannya BBM naik, kok harga-harga kayak gini melambung, itu persoalannya bukan dari pemerintah, dari kita semua, Pak. Dari kita. Kenapa kita jauh dengan ulama? Dalam satu hadis Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman untuk umatku yang mereka lari daripada para ulama, lari daripada fuqaha. Malah kemarin menghujat para ulama, menghujat para habaib. Jangan kaget, tatkala inilah azab yang Allah turunkan kepada kita. Habib Rizik yang begitu hebat santernya dihujat. Saya juga enggak sependapat sama beliau, apalagi Habib Bahar. Saya enggak suka juga Pak dengan terlalu kasarnya. Saya enggak suka Pak polisi, Pak tentara. Benar. Tetapi kita kalau menghujat mereka enggak ada artinya. Kayak kita mengkritiki presiden enggak ada artinya. Kelas krecek kok ngeritik presiden. Wong kelas hebat aja enggak ada artinya, apalagi kelas kayak kita. Hanya nunggu saja nanti pilpres, tolong jangan kalah sama 30.000, 20.000, 50.000. Ini paling Masya Allah rentan, rakyat sekarang itu sudah bisa dibeli. Pileg, ya pileg, pilihan legislatif, pilihan DPR sudah pada dibeli sama calon-calon DPR 20.000, 50.000. Ya begitu jadi DPR mereka mengembalikan modal kok. Bagaimana akan peduli terhadap rakyat? Tatkala ada proyek yang turun, aspirasi dia akan ambil prosentase. Bagaimana proyek ini akan baik? Bagaimana proyek ini akan berkualitas? Karena DPR yang menjadi tim survei, tim pengawas. Sudah nggak ada. Dia lewat ya, pura-pura nggak tahu. Wong saknya sudah diisi. Iya ada yang 5%, 10%. Rahasia umum Pak. Dapal. Saksi isi. Apalagi ada yang bahasanya giro Pak. Giro dibagi loro. Masya Allah. Ini zaman Pak. Ya, ini persoalan. Persoalannya banyak orang. Orang awam menghujat para ulama. Jangankan dekat dengan ulama. Mereka hujat ulama. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti ini, maka Nabi mengatakan fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasi baliyatin. Allah akan turunkan 3 bala. Yang pertama, yarfa'illahul barakah min kasbihim. Kalau kita jauh dari para ulama, jauh daripada habaib, jauh daripada fuqaha, maka bencana yang pertama, yarfa'illahul barakah min kasbihim. Allah akan hilangkan keberkahan kasab kita. Sehingga monggo isi majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, apalagi Kiai Hidayatullah ini mengadakan kegiatan malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon, monggo pada hadir, duduk dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sebab kalau kita dengan zikir itu hati kita tenang, Pak. BBM naik gak akan terpengaruh. Iya bisa beli. Murah tapi gak bisa beli, mending mahal tapi bisa beli. Ya Pak ya? Iya enak. Jadi enggak banyak ngeluh lah. Kalau umat Nabi itu jangan banyak ngeluh. Sampai kalau orang yang banyak ngeluh itu Nabi mengatakan zaru salah satu asnafinan nas. Hindari 3 golongan dari manusia. Yang pertama al-faqirul mudahinun, fakir yang selalu mudahin. Bahasa Sundana naon? Mudahin. Selamet ya apa namanya itu wadul ya. Jadi wadul dengan kemiskinannya, taruh dia dapat BLT, saya nggak dapat, wadul semua orang diajak ngomong. Oh, itu nggak boleh. Itu dalam Islam itu sudah
Al-faqirul mudahilun wal muttasifunal jahilun. Orang yang bersifat bodoh tapi tidak mau duduk dengan para ulama. Wal ulamaul ghafilun, dan ulama yang lalih. Ulama dia mengaku ulama tapi mencaci maki ulama lain, itu adalah al ulamaul ghafilun. Ulama yang lalih kelihatannya ulama tapi bukan ulama bil ain tapi ulama bil alif. Sebenarnya orang sakit. Iya Pak, katone kiai ajengan tapi padahal dia orang sakit. Kalau gara-gara partai politik kok kiai di depan panggung, di depan umat mencaci maki, menjelekkan kiai lain, itu sebenarnya jangan diikuti. Islam, aturan Islam bukan memprovokasi pada kejelekan, provokasi pada kebaikan. Ayo lari dengan akhlakul karimah. Ayo lari pada pembangunan masjid. Ayo punya anak masukkan ke pesantren. Ayo ramaikan masjid. Ayo datang di jamiah. Itu provokasinya adalah provokasi masuk surga. Gara-gara partai politik kok kiai mencaci maki kiai lain. Wah, kiai enggak beradab itu namanya. Ya, kalau jenengan misalkan datang di kampanye kiainya mencaci maki kiai lain, tinggal pergi aja, Pak. Iya. Boro-boro yang terbaik itu orang. Saya baca makalah Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, "Kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas." Dadia siro di hadapan Allah sebaik-baik manusia, tetapi wakun indan nafsi syarrun nas, dan dadia siro di hadapan diri sendiri sejelek-jelek manusia. Jangan ngerasa suci, jangan ngerasa hebat, jangan ngerasa alim, jangan ngerasa kaya. Kenapa? Al-alim huwallah, al-ghani huwallah. Semuanya Allah yang punya. Kita punya apa, Pak? Kesucian hanya milik Allah. Manusia itu berusaha suci mungkin, tetap terkena kotoran. Itu manusia. Sehingga jangan kaget. Yang pertama, ujian dari Allah. Musibah yang Allah turunkan yang pertama, yarfa'illahul barakah min kasbihim. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Allah terapkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga ini yang paling berat. Wa yakhrujuna minad dunya bihuri iman. Kita dikeluarkan oleh Allah dari dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Su'ul khatimah, nauzubillah min dzalik. Sehingga monggo kegiatan setiap tanggal 1 bulan Maulid itu duduk dengan para muhibbin, para muhibbat, pecinta-pecinta Nabi, pecinta para habaib, pecinta para ulama yang insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dan Rasulnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, kekeliruan. Saya akhiri walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami